Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sadaqallahul adzim. Hadirin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah siang ini kita sempat dan dapat melaksanakan sebagian titah perintahnya. Salawat salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian sebagai umat. Amin ya Allah. Hadirin rahimakumullah, 23 tahunan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang menegakkan Islam dengan berbagai tantangan dan rintangan yang tidak ringan. 13 tahun Nabi di Mekah mendapatkan perlakuan yang bukan saja ancaman dan rintangan, beberapa kali mendapatkan teror pembunuhan, sampai mengantarkan Nabi hijrah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah disambut oleh masyarakat Madinah dengan amat sangat menyenangkan. Masyarakat Ansor yang muslim menyambut dengan penuh kebahagiaan, bahkan dengan syair, dengan tabuh-tabuhan, disiapkan makanan seperti hari raya, amat sangat bahagia karena kedatangan Nabi SAW yang sangat dirindukannya selama ini. Bahkan non-muslim pun penasaran, sampai kabar kepada mereka ada pemimpin muslim, pemimpin Islam, pengikutnya du'afa, kaum-kaum lemah, orang-orang fakir, miskin. Semakin hari semakin banyak pengikut. Non-muslim penasaran, sampai kabar Nabi SAW hijrah ke Madinah. Disambut oleh masyarakat muslim dengan sangat bahagia, disambut dengan non-muslim dengan kepenasaran. Tiba Nabi SAW di Madinah, disambut dengan syair, tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kita, min saniyatil wada, dari balik bukit wada. Disambut dengan amat sangat gembira, dan non-muslim pun bergegas ingin tahu yang namanya sosok Muhammad itu seperti apa. Begitu mereka berjumpa dan melihat wajah Nabi, satu kata yang mereka sebutkan, kalau wajah seperti ini wajah orang baik, ini wajah orang soleh. Karena dalam beberapa keterangan, kesolehan seseorang harus terpancar dalam pancaran wajahnya. Nabi menyebutnya dengan kalimat dalam hadis riwayat Imam Bukhari, biwajhin talqin, wajah yang ramah. Makanya ketika Nabi menafsirkan surah
Al-Fat ayat 29, ciri ahli ibadah itu terpancar di wajahnya, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kata Nabi, kata Allah di surah Al-Fat 29, tanda-tanda orang yang mengabdi kepada Allah terlihat dari simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ada bekas sujud di wajahnya. Fi wujuhihim, di wajahnya ada bekas sujud. Nabi menyebutnya biwajhin talqin, wajahnya ramah. Jadi kalau begitu bisa disimpulkan bahwa efek implikasi dari ibadah seseorang harus terlihat dari keramahan seseorang. Makanya Nabi menyebutkan kemuliaan seseorang itu terletak pada akhlaknya. Sempurnanya agama seseorang itu pada akhlaknya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum li ahli. Kata Nabi, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya dan paling lemah lembut kepada keluarganya. Jadi kalau hari ini kita melaksanakan salat Jumat berjamaah, ini tanda iman. Tapi belum sempurna iman kita sebelum salat Jumat kita melahirkan akhlak. Dan akhlak terpancar di wajah, biwajhin talqin, keramahan. Mungkin ada yang sering melaksanakan umroh, melaksanakan saum Senin dan Kamis di bulan Ramadan, zakat dan sebagainya. Itu semua harus melahirkan akhlak. Karena kata Nabi, sempurnanya beragama seseorang terletak pada akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Makanya ketika Nabi sampai di kota Madinah, disambut masyarakat muslim termasuk non-muslim, satu kata mereka katakan, wajah seperti ini adalah wajah orang yang baik. Karena terpancar dari wajah keramahan yang disampaikan Nabi kepada masyarakat, bukan saja muslim tapi non-muslim. Nah, pada saat kumpul seperti itulah momen terpenting Nabi menyampaikan pesan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari diriwayatkan, ketika berkumpul bukan saja muslim tapi juga non-muslim, Nabi menyampaikan 4 pesan. Di ujung pesannya Nabi mengatakan, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan, dengan penuh kedamaian. Imam Bukhari mencantumkan hadis ini secara lengkap. Nabi SAW bersabda di hadapan masyarakat, ya ayuhan nas, absus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu billail wan nasuniyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, kalian akan masuk surga dengan 4 hal. Yang pertama kata Nabi adalah absus salam, sebarkan salam. Salam mengandung 2 makna. Ada salam tutur kata, ada salam tindakan atau aktivitas. Salam tutur kata, komunikasi antara muslim dengan yang lainnya dengan mengucapkan assalamualaikum, semoga Anda selamat. Bahkan lebih lengkap dari itu, lebih banyak lagi doa yang kita berikan kepada saudara kita yang lain ketika bertemu. Karena kata Nabi, idza laqitahu fasallim alaih. Jika berjumpa, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda selamat dan mendapatkan limpahan kasih sayang dan mendapatkan berlimpah barokah atau kebaikan. Kemudian dijawab oleh saudara kita yang lain, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda pun selamat dan mendapatkan banyak kasih sayang dan berlimpah kebaikan. Saling mendoakan satu dengan yang lainnya, bukan saja selamat, tapi mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, juga berlimpah kebaikan, rahmah dan barokah. Jadi salam, rahmah dan barokah di antara kita. Sampai Nabi mengatakan, jika 2 bertemu satu dengan yang lainnya di satu tempat, si A datang dari ujung jalan, si B dari sebelah jalan yang lain. Ketika bertemu, kata Nabi, siapa di antara mereka yang paling baik? Nabi mengatakan, khairun nas man yabda'u bisalam. Orang yang paling baik di antara mereka ketika berjumpa adalah man yabda'u bisalam. Siapa yang di antara mereka yang mengawali mengucapkan salam? Karena dalam prinsip agama ada prinsip fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Siapa yang mendahului berbuat baik, maka dia lebih besar pahalanya ketimbang yang lain. Sama dengan Jumatan seperti ini, sama dengan sholat ibadah dan pelaksanaan yang lain. Siapa yang duluan
atau lebih awal dalam melaksanakannya, itu lebih besar pahalanya. Fastabiqul khairat. Al-Maidah ayat 48. Berlombalah kalian dalam kebaikan. Makanya Nabi mengatakan, khairun nas man yabda'u bisalam. Orang yang paling baik di antara kalian adalah siapa yang duluan mengucapkan salam, atau siapa yang duluan menyapa, atau siapa yang duluan menegur, atau siapa yang duluan akrab terhadap mereka. Itu yang paling baik, kata Nabi, di antara dua orang yang bertemu. Tapi salam bukan sebatas tutur kata, karena salam harus tercermin dalam tindakan dan aktivitas. Makanya Nabi mendefinisikan muslim. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nabi bersabda, orang muslim itu adalah seseorang yang orang lain tidak terganggu dengan lisan dan tangannya. Kalau ada orang lain yang terganggu dengan lisan kita dan tangan kita, dia bukan muslim yang baik. Karena kata-kata mencerminkan keimanan. Dalam hadis Muslim, Nabi mengatakan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bertutur katalah yang benar, aw liyasmut, atau diam. Pilihannya dua, berkata benar atau diam. Itu ciri atau tanda keimanan. Hati-hati kita terjebak dengan suasana yang semakin memanas sekarang ini. Sudah ke dunia politik saling mencaci, saling menghina. Karena dukungan satu dengan yang lainnya, seorang tidak menjadi saudara lagi. Padahal al-muslim, akhul muslim. Muslim yang satu itu saudara dengan muslim yang lain. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama muslim itu saudara. Tapi dengan hadirnya politik, begitu mudah untuk mencaci, menjatuhkan, menghina, memfitnah bahkan yang lain. Sampai Nabi mengatakan, pada saat orang menghina atau memfitnah saudaranya yang lain, fitnah itu kata-kata yang diserangkan kepada orang lain tidak benar. Sementara kalau kata-kata itu diceritakan kepada orang lain untuk keburukan orang lain dan itu benar, itu tidak benar ya. Kalau tidak benar itu fitnah, kalau itu benar itu ghibah, menceritakan keburukan orang lain. Nah, kata Nabi, pada saat seseorang menghujat, kata-kata itu sampai ke langit, kata Nabi. Sampai ke langit, kemudian langit itu mencari sasaran kepada orang yang ditujukan hujatan itu. Pada saat sasaran itu tidak tepat, kata Nabi, roja'a ila qailiha, akan kembali kepada yang mengucapkan. Oleh sebab itu, sekali lagi, kata-kata cerminan keimanan. Kalau tidak bisa bertutur kata yang benar, al-yasmut, kata Nabi, hendaklah diam. Itu yang pertama, pesan Nabi SAW, tadkhulul jannata bisalam. Kalian bisa masuk surga dengan kata-kata dan tindakan yang menyebabkan orang lain selamat. Yang kedua, kata Nabi SAW, untuk meraih jannah, untuk meraih surga, kata Nabi adalah wa'imut ta'am. Hendaklah kalian berbagi makanan kepada orang lain. Teristimewa, kata Nabi dalam hadis riwayat Ahmad, orang-orang yang soleh di antara kalian. Nabi mengatakan, at'imu ta'amakum alatiya wasulha minkum. Berikanlah makanan dan minuman itu kepada orang-orang takwa dan soleh di antara kalian. Mungkin kita sembarang berbagi makanan di pinggir jalan, stopan. Ada orang meminta-minta, kita kasih 1.000-2.000 rupiah jadi makanan bagi mereka. Itu insya Allah jadi sedekah. Tapi apakah itu akan mengalir pahalanya kepada kita? Wallahu a'lam. Tapi kalau diberikan kepada orang-orang soleh, ahli pengajian, di sini ada Jumat berkah. Kalau di bulan Ramadan ada takjil, memberikan makanan dan minuman kepada orang yang beribadah, yang saum, ahli ibadah. Kemudian jadi tenaga, kemudian jadi energi. Tenaga itu dipakai sholat, dipakai sujud, dipakai saum, dipakai tadarus, dipakai tahajud. Insya Allah akan mengalir pahalanya kepada orang lain, kepada orang yang memberikannya, kepada kita yang menjadi jalan orang lain melaksanakan ibadah. Itu kata Nabi, at'imu ta'amakum, berikanlah makanan kepada orang lain. Teristimewa barangkali makanan itu diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan inilah yang menjadi gerakan saudara-saudara kita di Eropa, di Amerika. Begitu banyak bergelombang orang masuk Islam.
Salah satu pegangannya adalah hadis Nabi SAW yang mengatakan, kata Nabi, barang siapa yang kenyang dirinya, sementara sekitarnya ada orang yang kelaparan, dia bukan mukmin yang baik. Hadis ini dijadikan pegangan oleh saudara-saudara kita yang mu'alaf di Amerika atau di Eropa, kemudian menyebarkan makanan kepada gelandangan yang non-muslim atau siapapun yang sangat membutuhkan, tertarik dengan Islam dan penasaran tentang Islam, kemudian menggali tentang Islam, pada akhirnya mereka bergelombang masuk Islam. Itulah janji Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kata Allah, jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, kalian lihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Yang ketiga, pesan Nabi SAW pada saat itu kepada masyarakat Madinah agar meraih jannah adalah wasilul arham, sambungkan silaturahim. Satu dari 4 yang menyebabkan seseorang terhindar dari takdir buruk adalah menyambungkan silaturahim. Kata Nabi, "Fama yuridillah ayyusata fi rizqihi wa yunsha ala athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, falyasil rahimah, sambungkan silaturahim. Rahmah itu salah satu pesan Allah kepada Nabi untuk disebarkan ke seluruh alam semesta, yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Pesan Allah kepada Nabi yang terpenting adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali menyebarkan rahmat kasih sayang untuk seluruh alam. Bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmat untuk muslim saja. Makanya ketika Nabi di Madinah disambut oleh masyarakat Madinah, bukan saja masyarakat muslim, termasuk non-muslim, ketika itu cair di masyarakat. Nabi ada di tengah-tengah masyarakat, bukan saja muslim tapi non-muslim. Bahkan kemudian dibuat ikatan perjanjian yang disebut dengan piagam Madinah. Sampai di dalam piagam Madinah itu, muslim dengan non-muslim, baik itu Nasrani, baik itu Yahudi dan penyembah berhala, berkomitmen untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Bahkan ada satu pernyataan dalam butir-butir piagam Madinah, kalau kita baca, orang Yahudi sampai mengatakan, jika orang-orang muslim diganggu oleh non-muslim atau orang luar dari Madinah, maka kami orang-orang Yahudi akan yang paling depan membela muslim. Demikian pula komitmen orang muslim. Jika ada non-muslim yang diganggu oleh orang luar, maka masyarakat muslim akan paling depan untuk membela. Sangat cair. Sehingga dengan itulah Nabi dilihat oleh masyarakat Madinah saat itu, terutama oleh non-muslim, tentang keindahan akhlak Nabi SAW. Dan pada saat itulah orang terpesona dan tertarik. Pada saat itulah orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Karena Al-Quran memerintahkan kita untuk memperlihatkan kepada non-muslim, Ishhadu bi anna muslimun. Perlihatkanlah kepada orang lain bahwa kita ini muslim. Tentu maknanya adalah muslim punya faham rahmatan lil alamin, penyebar kasih sayang. Muslim peduli kepada sesama. Muslim toleran kepada yang lain. Muslim sangat menghargai yang lain. Muslim tidak pernah mengganggu dengan lisan dan perbuatan. Hadirin rahimakumullah, dengan itulah orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan penuh keselamatan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, di khutbah kedua, Khatib ingin menutup dengan poin yang keempat dengan sebuah hadis Nabi. Yang keempat itu kaitannya dengan salat malam. Kata Nabi, wasallu bilail wan nasuniya. Laksanakanlah salat malam pada saat orang lain tengah tertidur lelap. Kata Nabi, nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, ketika orang-orang berkumpul mencari syafaat,
pertolongan Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad SAW. Satu dari sekian yang mendapatkan pertolongan adalah orang yang rajin sholat malam. Tiba-tiba saat itu kata Nabi ada suara berkumandang. Suara itu sebagian kalimatnya diabadikan di Al-Quran surah As-Sajdah ayat 16. Suara itu mengatakan, Ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum anil madaji. Suara itu mengatakan, mana orang-orang yang dulu suka bangun malam gitu. Sepakat ulama tafsir, yang dimaksud dengan bangun malam adalah sholat malam. Jadi mana orang-orang yang dulu suka melaksanakan sholat malam. Kata Nabi, wa yaqumuna wa hum qalil. Berdirilah orang-orang saat itu, tapi amat sangat sedikit. Ditakdirkan mungkin nanti pada hari kiamat yang istiqomah salat malam itu amat sangat sedikit. Terus Nabi mengatakan yadkhulunal jannah bighairi hisab. Yang sedikit itu kemudian masuk surga tanpa diproses terlebih dahulu. Satu dari sekian keutamaan salat malam, masuk surga tanpa proses. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang membimbing kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.